Hai semuanya, apa kabar? Aku udah lama banget nih nggak buat video-video tentang kucing. Tapi seperti yang kalian lihat sebelumnya tuh aku ada video olahraga. Jadi ini video kucing. Jadi kita akan di konten ini di channel Fani Gasani, aku akan ngebahas kucing juga, ngebahas olahraga juga, dan mungkin akan ngebahas yang lain. Tapi so far aku mau update dulu nih keadaan kucing-kucing. Kalau kalian lihat ini kucing-kucing yang ada di dalam kandang yang di rumah, kalian pernah lihat juga kan sebelumnya. Ini si Pipi nih, ini Meme lagi makan, itu Mela, dan masih pokoknya ini cewek-cewek semuanya pada di sini. Jadi alhamdulillah semua di sini pada sehat walafiat, walaupun ada batuk bersin tapi nggak mengganggu, masih bisa aku kasih obat sendiri di rumah, nggak perlu ke dokter. Karena emang di masa PPKM seperti sekarang, nah tuh ada bersin tuh. Jadi yang awal mulanya tuh dari Pipi, terus bukan dari Pipi, dari Meli di mana kayaknya di bobo. Oh ini Meli nih, dari Meli awalnya, terus nularin ke Meme sembuh, Meli sembuh, nularin ke Pipi udah mau sembuh, nularin ke Citato, nularin ke Mela, nularin lagi ke Meme, nularin kedua anak ini, anaknya Mela gitu. Oke. Tapi hari ini aku bukan mau ngebahas itu. Yang penting kalian udah tahu update kucing-kucing seperti apa. Aku mau ceritain. Jadi pada saat aku vakum YouTube itu, aku sempat syuting, terus malamnya aku berhenti di daerah Jakarta Timur karena aku ngelihat ada satu orang yang ngebawa kucing tuh dari rukonya ke seberang pinggiran jembatan gitu loh, ada kayak jembatan ke kolong jembatan. Nah di bawahnya tuh dijinjing kayak gini teman-teman. Nanti aku liatin juga ya videonya, dijinjing bener-bener di gini kan. Kalau kita bawa kucing kalau sayang biasanya gini ya, atau gini gitu, atau bisa jadi malah kayak bayi gini. Tapi ini tuh bener-bener dijinjing ininya doang nih, gini. Gendongnya tuh bener-bener gini nih, sakit banget pasti kan. Dan itu aku pikir awalnya mati. Nah waktu itu aku berdua sama Cece di dalam mobil. Cece tuh tim aku juga, dia lagi ngerak badan, lagi muntah-muntah nih ceritanya. Terus di pinggir jalan setelah itu, karena dia ngeliatin terus itu kucing, terus dia nanya mau ditanyain nggak bosku itu kenapa. Terus dia coba deh misalnya kalaupun emang dia meninggal, maksudnya kita mau bantu kuburin. Kenapa? Soalnya dia bersin. Kenapa dia bawa dari ruko itu, parkiran ruko, ke seberang kolong jembatan. Terus kita tanya ke pemulungnya. Nah pemulungnya bilang apa ya Cek? Lupa apa nih? Dia itu kayaknya ketabrak sama dia. Dia suruh saya obatin, cuman gak dikasih duit. Nah, oh ya gitu. Jadi yang ngadepin pemulungnya tuh waktu itu Cece langsung ke situ. Jadi memang dia mau disuruh untuk ngobatin itu kucing karena kucing itu ketabrak, entah ketabrak dia, si bapak-bapak tua berkulit putih ini, atau orang lain atau siapa, aku juga nggak tahu tuh ya. Jadi masuk aja ke dalam kolong jembatan dikasih gitu aja tanpa dikasih uang. Nah yang bikin terharu tuh waktu itu pemulungnya aja kayak berusaha gitu, kayak ngasih dia kayak tempat plastik bekas gitu, terus dikasih air gitu di masa-masa sekaratnya, kayak berusaha buat nolong. Dikasih kainnya dia, oh ya benar, dikasih kainnya dia juga yang bekas. Jadi yang bikin aku terharu tuh kayak orang aja yang nggak mampu gitu, hidupnya juga nggak tahu gimana caranya besok buat makan aja masih mikir, tapi masih punya belas kasih sama makhluk lain yang bukan manusia gitu. Mungkin kita ngelihatnya juga nggak tega ya, karena bener-bener sekarat gitu. Sempat di pikiran Cece juga waktu itu berdarah. Terus akhirnya karena aku sama kucing tuh kayaknya kasihan, aku ngerasa lebih baik kalaupun dia meninggalnya dengan tidak cara yang seperti itu, aku mau usahain deh gitu. Ya udah, Cek bawa aja gitu. Kebetulan dekat salah satu rumah sakit hewan juga. Di perjalanan tuh dia diem aja, kita nggak tahu nih dia selamat apa enggak, tapi emang bau amis. Nah bau amisnya itu sempat kita asumsikan sebagai bau darah. Kon sini. Ya
Udah dia jangan galak-galak, ini ditolongin lo, Ditolongin astaga naga. Iya sakit banget deh, katanya asistenku darahnya banyak banget. Udah disteril nih, apa kucing kabur ya? Nggak tahu kayaknya ketabrak, bukannya ditolongin malah kasih pemulung, sebel aku juga. Atau nggak mau lihat aku takut ya. Duduk. Ih, kenapa ya? Nah ini tuh kita sempat salah karena yang namanya malam juga saat itu dipikirnya darah, ternyata mungkin cairan yang keluar dari tubuhnya dia entah apa itu, mungkin kencing pada saat kalau kucing ketabrak biasanya tuh dia pasti ngeluarin cairan gitu. Dulu juga ini kan mana ya kucing gua? Satu lagi. Karena bulunya juga hitam ya. Bentar penasaran. Meli. Enggak ada sih. Oh ini itu si Meli tuh kan aku selamatin dari ketabrak. Waktu itu lagi kejang-kejang. Nah, jadi karena aku punya harapan, aku pikir, ya udah, aku pernah nyelamatin kucing ketabrak dan waktu itu selamat kok, alhamdulillah. Jadi aku nggak apa-apa deh, yuk kita coba selamatin lagi. Gimana? Tadi ya Allah pemulungnya baik banget deh, dikasih air apa, malah yang Udah luka luar nggak ada kan? Duduk. Ih, kenapa ya? Kenapa ya dok? luka sih saya belum lihatnya, ada luka benda lo. Apa patah tulang apa gitu ya? Aduh, Allah Akbar. Udah sakit banget. Nah jadi tuh pertama datang kukunya pas datang klinik hewan, kukunya tuh dicopot dulu. Kukunya diguntingin dulu karena galak banget. Setiap diajak gerak tuh dia kayak teriak-teriak gitu, mungkin kayak sakit. Kasian banget orangnya Allah, jahat banget. Gerung-gerung terus gitu loh sampai kebesokannya. Nah hari itu sebenarnya kita disuruh untuk X-ray badannya dia, tapi karena di sana nggak ada X-ray, aku diminta untuk pindahin ke rumah sakit hewan lain. Sedangkan hari itu kenapa ya Cek? Hari itu udah malam dan kebesokannya ada syuting atau apa? Ada syuting. Kebesokannya tuh ada syuting. Sorry ya, aku agak-agak lupa karena ini kejadiannya udah lumayan lama pada saat aku vakum YouTube. Terus abis itu karena aku nggak punya waktu, aku minta tolong rumah sakit lain untuk jemput. Ternyata nggak bisa juga, dia nggak ada kendaraan buat jemput. Jadi mau nggak mau kebesokannya setelah aku pulang syuting, aku jemput. Nah videonya kayaknya ada deh. Kamu dilepas bang. Dia kayak setiap digendong aja tuh kayak meow. Ada gendong putak. Kaget aku. Meow gitu. Setiap digerakin aja marah gitu. Dugaannya adalah karena dia sakitnya bukan main. Sampai akhirnya kebesokannya ya udah kita pikir jemput aja ke rumah sakit lain yang bisa kita bisa X-ray di sana. Pas dijemput tuh dapat laporan suhunya udah mulai naik. Jadi awalnya suhunya tuh turun. Suhunya udah mulai naik. Ini jadi dibawa ke Amor ya? Iya, tapi aku lagi ambil. Ini kandangnya ya? Nyampe tadi ya? Bukan. Dia dalam keadaan diinfus. Terus setelah itu makannya pun masih mau. Dibawalah ke rumah sakit lain waktu itu. Kita bawa ke rumah sakit yang satu lagi tuh bener-bener keadaannya udah, iya sebenarnya harapannya saat itu kayak 70-30 sih. Jadi sempat di X-ray, jadi waktu itu kepotongnya tuh kesian banget deh. Tulangnya dia bukan cuman geser, tapi bener-bener patah. Jadi kan tulang kucing kan gini nih. Pokoknya tulang kucing kan lurus gini nih. Nah ini dia tuh kepotong ininya, mungkin kelindes ininya, jadi patah. Karena usia dia yang udah nggak muda lagi, giginya udah ompong, makannya udah susah. Jadi dokter bilang memang harapannya tipis. Kenapa akhirnya muncul saran dari dokter adalah suntik mati atau dioperasi gitu. Karena bukan cuman geser atau patah sedikit yang diharapkan bisa numbuh gitu ya. Ini enggak, ini bener-bener patah gitu. Makanya kenapa dia pas
digendong sama si orang ruko itu, ditarik ininya, dia teriak-teriak ngeong-ngeong banget, kesakitan, digeser badannya juga kesakitan, digendong kesakitan karena emang bener-bener patah gitu. Ya udah, berarti tindakannya harus operasi. Nah sempat mikir juga sih kalau operasi gimana ya, biayanya tuh nggak kecil karena di pen gitu loh kayak manusia, jadi dipasangin pen dulu biar nyambung. Tapi karena udah nolong, aku pikir ya udah nggak apa-apa gitu, siapa tahu ada harapan. Walaupun aku tahu nih secara feeling, secara logika ini sebenarnya kemungkinan meninggalnya tuh besar gitu, tapi lakuin aja karena daripada suntik mati gitu atau membiarkan dia kesakitan itu bukan opsi gitu selagi aku bisa. Jadi ya udah, suhu membaik nih sebelum operasi, suhunya membaik, udah 38 stabil, 39 udah mulai normal. Terus abis itu, Bu ini mau operasi ya, dikabarin. Sayangnya semua video-videonya tuh ada di handphone aku yang lama, nggak ada di sini, dikabarin. Terus kurang lebih operasinya lumayan lama kayaknya, itu operasi besar kalau operasi tulang pen pada kucing. Abis itu abis pasca operasi berjalan lancar kan, oh alhamdulillah. Aku pikir tadinya sempat ada mikir ada resiko meninggal pada saat di meja operasi dan lain-lain, cuma paling nggak dia selamat pada saat operasi. Oh alhamdulillah, di usia yang udah nggak muda, udah 7 tahun ke atas, dia ngelakuin operasi besar bisa selamat, itu luar biasa maksud aku. Tapi dikabarin kondisinya tuh kayak semakin menurun gitu, suhunya tuh makin turun dari 38 ke 37. Allah kok makin turun ya dok, aku kabarin. Kayaknya itu malamnya, paginya kan aku selalu dapat kabar kan, malam, pagi sore kalau nggak salah aku dapat kabar, atau siang malam gitu. Kok makin turun ya dok? Ya didoakan aja. Nah nggak berapa lama aku dikabarin setelah 2 hari operasi kalau ternyata kucing Oma nih kayaknya harapannya pipi. Nah, terus setelah 1 apa 2 hari pasca operasi, keadaannya menurun, dokternya WA aku ngabarin kalau mohon doanya ya, kayaknya kondisinya udah nggak memungkinkan. Nah, sedih juga karena rasanya gagal gitu nyelamatin. Jadi ketahuannya tuh kita bisa tahu kucing kayak masih mempunyai semangat hidup apa enggak ketika dia, kan kita buka nih rahangnya, di spet makanan, dia masih mangap apa enggak. Kalau dia masih mangap dan ngunyah, dia kayak masih ada harapan hidup. Cuma pas dikirimin videonya, itu dikasih makanan gini, jadi makanannya tumpah di mulut aja. Aduh sayang banget nggak ada videonya. Jadi maksudnya aku pengen teman-teman lihat juga tuh kalau kucing udah sakit parah tuh dan hampir tidak tertolong tuh biasanya kayak gitu. Jadi di spet makanan udah nggak nelen gitu. Jadi makanan di spet pakai suntikan kan, di spet diem. Aku bilang wah ini nggak selamat nih kayaknya nih gitu. Terus nggak berapa lama, besok paginya dikabarin katanya jam 6 apa jam 7 pagi itu meninggal kucing Oma gitu. Terus ya udah, aku kesana, aku selesain pembayaran, terus aku minta tolong kuburin. Semenjak itu juga aku kayak ngerasa gagal juga ada ya nolongin, tapi aku juga udah usaha maksimal, ada sedihnya juga. Cuman aku sih sebenarnya kenapa mau buat video ini juga, siapa tahu orang yang buang kucing waktu itu lihat video aku dan nonton kalau ternyata aku udah berusaha nih nyelamatin tapi nggak bisa. Jadi kalau buat teman-teman juga di luaran sana yang pernah nabrak kucing, mudah-mudahan kebuka juga matanya kalau kita nabrak binatang apapun, kucing kek, anjing kek gitu, sebaiknya kita bertanggung jawab gitu loh atas perbuatan kita, baik itu kita ngelakuinnya sengaja atau nggak disengaja, karena itu kan juga nyawa ya. Kita jangan membiarkan dia kesakitan terlalu lama gitu, jangan kayak dia ngerasa pendarahan atau pendarahan hebat atau sakit yang benar-benar hebat tapi dalam keadaan kita nggak nolong gitu.
Walaupun aku sering banget lihat kayak di jalan tol itu aku jadi nggak bisa nolong karena mereka udah meninggal dan kaku gitu ya. Tapi sebaiknya kita berusaha buat nolong gitu, karena masih ada harapan kok kita bisa nyelamatin nyawa mereka walaupun terkadang nggak berhasil kayak yang aku udah coba lakuin kemarin gitu. Tapi ya ini kan contoh-contoh yang berhasil lah dari jalanan tapi berhasil juga semuanya gitu. Ya udah sih gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau mau ada konten-konten yang lain kabarin ke aku ya. Jangan lupa di subscribe guys, di komen. Dadah.